Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton Delisa Channel? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kisah orang yang tidak pernah sholat, tapi masuk surga. Lantas siapakah orang yang beruntung tersebut? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai. Sahabat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah sholat, tapi pada akhirnya justru masuk surga? Mungkin kita langsung berpikir, bukankah sholat itu tiang agama? Bukankah orang yang meninggalkan sholat itu dosa besar? Betul sekali. Sholat adalah kewajiban utama. Tapi kisah ini akan membuka mata kita bahwa rahmat Allah jauh lebih luas dari dosa-dosa kita, dan bahwa niat baik dan amal lain yang ikhlas bisa menjadi sebab datangnya ampunan Allah jika Dia menghendaki. Dalam kisah ini, kita akan melihat betapa luasnya kasih sayang Allah, betapa luar biasanya pengampunannya, dan bagaimana seseorang yang terlihat sangat hina di mata manusia ternyata sangat mulia di sisi Allah karena satu hal, yaitu hati yang ikhlas dan amal yang tulus. Maka dari itu, mari kita dengarkan kisah ini dengan hati yang terbuka. Ambil pelajaran, ambil hikmah, dan mari kita perbaiki diri, karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang membuat kita masuk surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas dalam pikiran kita, mungkinkah seseorang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, bahkan hidup dalam dosa, tapi akhirnya masuk surga? Rasanya tidak masuk akal. Tapi itulah bukti bahwa kasih sayang Allah jauh lebih luas daripada murkanya. Kisah ini bukan untuk membuat kita meremehkan sholat, tapi untuk mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah menutup pintu surga bagi siapapun yang hatinya tulus. Kisah ini datang dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Syahihnya. Tapi hari ini, kita tidak hanya menyebutkan hadisnya. Kita akan menghidupkan kisah ini, seolah kita menyaksikannya langsung dengan mata hati. Di sebuah desa kecil di ujung negeri, tinggallah seorang pria. Namanya tidak dicatat dalam sejarah, karena dia bukan ulama, bukan pemuka agama, bahkan bukan orang yang dikenal baik oleh masyarakat. Hari-harinya diisi dengan kesibukan dunia. Tak pernah terlihat menunaikan sholat, tidak pernah datang ke masjid. Bahkan azan pun seakan tidak pernah masuk ke dalam telinganya. Bukan karena dia membenci agama, tapi karena dia merasa terlalu kotor untuk kembali. Ia berkata dalam hatinya, aku penuh dosa. Hidupku penuh maksiat. Apakah Allah masih mau menerimaku? Namun, satu hal yang tetap hidup dalam dirinya, hati yang lembut. Ia tak sanggup melihat penderitaan makhluk lain. Ia tidak tega menyakiti siapapun. Bahkan terhadap binatang, hatinya pun luluh. Suatu hari yang sangat panas, matahari berada di atas kepala. Angin gurun menyapu debu dan membakar kulit. Pria ini berjalan sendirian, keringat mengalir deras. Dia haus, sangat haus. Langkah kakinya berat, tapi ia terus melangkah hingga sampai di sebuah sumur tua, dalam dan tak bertali. Ia pun duduk di pinggir sumur dan mulai menuruni dindingnya secara perlahan. Setelah susah payah, ia berhasil mencapai dasar sumur. Ia ambil air dan meminumnya hingga dahaganya hilang. Tapi saat hendak naik kembali, telinganya menangkap suara lirih di kejauhan. Seekor anjing kurus berdiri gemetar dengan lidah terjulur. Matanya lemah, kakinya goyah. Ia sedang sekarat kehausan, menjilat-jilat tanah basah berharap ada air tersisa. Pria itu menatap hewan tersebut. Dalam diam, hatinya bergemuruh.
"Ya Allah, anjing ini pun adalah makhlukmu. Ia tak bisa bicara, tapi rasa hausnya sama seperti hausku tadi." Ia tidak menunggu. Ia menanggalkan sepatunya, sepatu kulit yang satu-satunya ia punya, mengikatnya dengan sorban, dan menuruni sumur untuk kedua kalinya. Dinding sumur itu kasar, tangannya terluka, kakinya tergores batu. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya berpikir, kalau aku tidak bantu, anjing ini akan mati. Ia isi sepatunya dengan air, lalu menaiki sumur sambil menggigit ujung sorban agar sepatu tidak jatuh. Sesampainya di atas, ia berjalan pelan, lututnya lemas. Ia letakkan sepatu itu di depan anjing. Anjing itu pun menjilat air dengan lahap. Matanya bersinar. Nafasnya stabil. Anjing itu kemudian memandang pria itu, seakan berterima kasih. Pria itu tersenyum pelan, lalu melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang memuji. Tapi ternyata, ada yang mencatat. Tahun-tahun berlalu. Waktu bergulir. Pria itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang oleh manusia tampak biasa-biasa saja. Bahkan mungkin masyarakat lupa dia pernah hidup. Namun di akhirat, ia dibangkitkan dan berdiri di hadapan Allah. Catatan amalnya dibuka. Sayangnya, hampir semua halamannya kosong dari kebaikan. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Catatan keburukannya lebih berat. Para malaikat pun bingung. Tapi tiba-tiba, datang satu catatan kecil, ringan, tapi bercahaya terang. Allah berkata, "Hambaku ini pernah memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Ia tidak berharap pujian. Ia melakukannya karena hatinya yang penuh kasih. Maka aku ampuni seluruh dosanya. Dan aku masukkan ia ke dalam surga." Allahu Akbar. Hanya karena satu tindakan kecil yang dilakukan ikhlas, tanpa pamrih, dan karena kasih sayang. Apa hikmahnya? Kenapa dia bisa masuk surga? 1. Allah melihat hati, bukan hanya amal. Allah tidak hanya menilai dari jumlah amalan, tapi keikhlasan di dalam hati. Banyak orang sholat, puasa, dan haji, tapi penuh ria, pamer, dan sombong. Tapi orang ini, walau tidak sholat, dia punya hati yang lembut, ikhlas, dan penuh kasih. 2. Kasih sayang kepada makhluk adalah cermin iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu." Hadis riwayat Tirmidzi. Dia menyayangi anjing, makhluk yang bahkan sebagian orang jijik melihatnya. Tapi Allah justru mencintainya karena itu. 3. Amal kecil bisa jadi penyelamat. Jangan remehkan amal sekecil apapun. Kadang, satu senyuman, satu bantuan kecil, satu doa untuk orang lain, bisa menjadi sebab ampunan Allah. Tapi ingat, jangan jadikan ini alasan untuk tidak sholat. Dalam hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat dan berharap masuk surga hanya dengan amal lain. Jangan salah paham ya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, meninggalkan sholat adalah dosa besar. Namun, kisah ini menunjukkan bahwa Allah bisa mengampuni siapapun yang dikehendakinya. Tapi kita tidak boleh mengandalkan pengampunan itu dengan sengaja meninggalkan kewajiban. Pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu bukan untuk membenarkan orang yang meninggalkan sholat, tapi untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dari dosa siapapun. Dari sini kita belajar, Allah tidak menilai dari besar kecilnya amal, tapi dari keikhlasannya.
Jangan pernah merasa diri terlalu berdosa untuk kembali. Satu perbuatan baik bisa menghapus seluruh dosa jika dilakukan dengan hati yang tulus. Hati yang lembut dan penyayang sangat dicintai Allah. Sahabatku semua, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Jangan pernah merasa diri sudah pasti masuk surga hanya karena kita sudah sholat. Tapi juga, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah hanya karena kita punya dosa. Selama kita masih hidup, pintu taubat selalu terbuka. Allah selalu menunggu hamba-hambanya untuk kembali. Mari kita sempurnakan ibadah kita, bukan hanya dalam bentuk sholat, tapi juga dalam hati yang tulus, amal yang ikhlas, dan kasih sayang kepada sesama. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang dirahmati Allah, diampuni dosa-dosanya, dan akhirnya berkumpul di surga bersama orang-orang yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.